Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir kata. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia yang mengikuti jejak beliau dan juga para sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di-relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, ada Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio Fatwa TV Jakarta guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC MPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan mari kita coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih Ustadz yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah fiik barakallah. Nah, mengikuti Islam azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz khususnya tentang perihal ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode area Jakarta di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama Ustadz kesempatan kali ini. Ini pertanyaan pertama ini tentang meminta nasihat Ustadz dari Nur Hidiah di Riau, Kota Pekanbaru. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya dan bagaimana caranya menghadapi seorang ibu yang tidak mau cara pembagian warisan dilakukan secara hukum Islam, tapi mau secara hukum kompilasi yang membagi dua harta peninggalan suami seutuhnya, sebagian untuknya dan sebagian lagi dibagi waris. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan hidayahnya kepada kita, senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita menuju jalan yang Allah ridhai, menuju jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang telah dilalui oleh para sahabat salafun salih. Semoga Allah teguhkan hati kita untuk berada di atas Islam yang hak. Allah teguhkan hati kita untuk tetap menjalankan Al-Quran, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan contoh para sahabatnya. Semoga kita tetap berada di atas ilmu yang syar'i. Ya, pertanyaan yang pertama di hari ini datang dari Nur Hidiyah ya, Pekanbaru. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Pertanyaan ini sebuah fenomena yang banyak terjadi di masyarakat kita. Bagaimana menyikapi orang tua, yaitu ibu, yang ingin menerapkan hukum kompilasi waris
yang telah ditetapkan oleh negara, di mana di sana ditetapkan bahwa si istri berhak mendapatkan 50% dari harta yang diperoleh suami setelah dia menikah dengan istri ini. Para jamaah sekalian, para pemirsa dan para pendengar semuanya, tentu ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh negara dan menjadi satu undang-undang negara. Adapun yang berkaitan dengan syariat Islam yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah disepakati oleh para ulama kita, bahwa di dalam pembagian waris itu tetap menjalankan perhitungan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, apa yang telah dijelaskan Rasulullah SAW, dan tidak keluar dari itu semuanya. Dan di dalam Islam tidak mengenal yang namanya harta dibagi terlebih dahulu 50% kepada istri atau kepada suami dari harta yang diperoleh setelah pernikahan. Di dalam Islam tidak dikenal itu semuanya. Ya, tentu kita kembali kepada apa yang menjadi privasi keluarga kita. Kita kembali apa yang menjadi pegangan teguh dari syariat Islam kita. Kita ingat bahwa Al-Quran ini kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah pegangan hidup seorang muslim dan petunjuk kita untuk menuju kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Tidak ada kezaliman dan tidak ada yang dizalimi. Ya. Kehidupan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dunia dan akhirat dari berbagai macam keburukan. Pembagian warisan sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita kembali kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran akan menjadi petunjuk buat kita. Kembali kepada Al-Quran karena akan menghantarkan kita menuju surga. Jika kita tidak kembali kepada petunjuk Allah di dalam Al-Quran, di dalam petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi pijakannya adalah hawa nafsu belaka, maka akan berbahaya buat kita semuanya. Ketika berbenturan antara kepentingan pribadi dengan apa yang digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW dalam hadisnya, maka pasti seorang muslim akan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Untuk itu, saudari Nur, nasihatilah ibu Anda dan katakanlah bahwa ini adalah hukum Al-Quran. Kita dilarang untuk menentang Al-Quran. Penentangan terhadap Al-Quran akan berakibat bahaya. Seperti pada ayat yang ke-14 setelah Allah menjelaskan hukum waris. Tilka hududullah. Ya. Wa may yata'adda hududallah yudkhilhu naran khalidan fiha. Jadi inilah hukum-hukum Allah yang telah dijelaskan. Siapa yang melampaui batas di dalam hukum-hukum ini, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Artinya ini adalah penentangan terhadap hukum Allah yang telah ditentukan. Ancamannya cukup berat. Kewajiban Anda sebagai anak adalah cukup menasihati orang tua Anda dengan menjelaskan bahwa kewajiban kita adalah kembali dan berpijak kepada Al-Quran dan hadis. Jangan sampai hawa nafsu keinginan kita untuk mendapatkan harta yang lebih banyak akhirnya menjadikan kita menolak dan membuang Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iyadzu billah. Barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya atas nama Nur Hidiyah di Riau Pekanbaru, semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Tapi kita angkat pertanyaan pertama kita via telepon di kesempatan kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Umu Fakri, Riau. Umu Fahri di Riau, silakan Umu. Assalamualaikum ya Ustadz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Fakhri. Begini ya Ustadz, seorang ayah yang telah mewakafkan sebuah masjid, tapi qadarullah ayahnya ini berwasiat
untuk dikuburkan di dekat masjid itu. Dan ketika waktu dikuburkan itu memang tidak bisa seorang anak yang telah mengaji ini untuk memberikan masukan pada keluarganya bahwa tidak afdol dikuburkan di masjid ini, lebih afdol dikuburkan di tempat umum. Sekarang si ayah itu sudah berkubur di masjid itu, Ustadz. Dan Ana mendapat juga dari Ustadz yang lain, katanya seorang ayah ini tidak boleh mengambil manfaat dari tanah yang diwakafkannya tadi. Memang kuburan itu berada di masjidnya, tapi bagian belakangnya, Ustadz, tapi tetap masih dalam lingkungan masjid, dekat teras belakangnya antara masjid dan kemudian WC. Tapi memang tanah itu adalah wakaf bagian masjid. Lalu apa yang dilakukan anak ini sekarang, Ustadz, agar seorang ayah ini tidak memberatkan memberatkan si ayah di kuburannya, Ustadz? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang anak ini, Ustadz, untuk sebagai berbakti kepada ayahnya? Kalau seandainya si anak ini tidak bisa, apa solusinya, Ustadz? Itu aja, Ustadz. Syukron, Ustadz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Barakallah. Nah, terima kasih Ummu Fahri di Riau, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ummu Fakhri di Riau, terima kasih atas teleponnya. Ini di luar dari konteks masalah warisan ya. Apa kewajiban seorang anak kepada orang tuanya? Tentu kewajiban anak kepada orang tuanya adalah senantiasa mendoakannya. Apalagi orang tuanya sudah dimakamkan dan sudah dikuburkan, terlepas dimakamkan di mana saja, di dekat masjid atau di mana, yang jelas kewajiban anak adalah mendoakannya. Ya, senantiasa berdoa kepada Allah, istighfar kepada Allah untuk kedua orang tuanya, bersedekah untuk kedua orang tuanya, menyambung silaturahmi kepada saudara-saudara orang tuanya, dan berziarah kepada teman-teman orang tuanya. Ini adalah termasuk bakti anak kepada orang tua yang sudah wafat. Adapun masalah pemakaman orang tua di masjid, selama dia tidak berada di arah kiblat dan tidak berada di tempat mengarah kepada orang yang mengarah kepada sholat, dan juga selama tidak berada di dalam masjid, ya, maka ini tidak ada masalah. Untuk lebih jelasnya masalah ini dan masalah apakah pewakaf boleh menggunakan harta yang diwakafkan, nanti silahkan ditanyakan kepada rubrik yang terkait ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian Ibu Ummu Fahri di Riau, semoga bisa difahami. Kita angkat pertanyaan kedua kami di kesempatan kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Rasyid di Banjarmasin. Oh, Bapak Rasyid di Banjarmasin. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, yang saya tanyakan begini ya. Ceritanya begini, si Pulanah ini meninggal gitu ya. Pulanah ini meninggalkan seorang anak perempuan dan suaminya. Kemudian ada omnya dan tantenya lagi yang ada gitu ya. Maksudnya om tante ini siapa, Pak? Apa itu namanya? Dari saudara orang tuanya. Kandung apa bukan, Pak? Kandung. Laki perempuan. Satu bapak, jadi sekandung ini satu bapak gitu ya, sama bapaknya. Laki perempuan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oke. Terus? Kemudian ada lagi, saya nyambung atau enggak gini, ada lagi sepupu dari kakeknya gitu. Yang ditinggalkan itu ada sepupu dari saudara kakeknya si Pulanah ini. Meninggalkan warisan gitu berupa rumah dan emas dan uang gitu ya. Nah, warisan ini dititipkan kepada saudara yang lain dan artinya sepupu yang lain gitu ya. Dititipkan, diwasiatkan ini untuk anak saya kalau saya meninggal gitu. Yang saya tanyakan begini, siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan ini?
dari suami istri ini sesungguhnya si suami ini artinya numpang hidup saja dengan si pelana yang meninggal ini ya. Dan harta yang ditinggalkan itu semuanya itu mutlak kepunyaan si istri. Kepunyaan si istri. Karena harta yang ditinggalkan itu baik emas, uang atau rumah itu adalah didapatnya sebelum kawin dengan si suaminya. Sedangkan si suaminya tidak malah menggerogoti sang istri gitu ya. Ini seperti apa Ustaz? Karena yang memegang sementara ini ya, yang sepupunya tadi yang memegang harta ini, harta yang tinggal gini, tidak mau mengasihkan gitu kepada suaminya gitu. Nah, intinya lah begitu. Jadi artinya sesuai amanah untuk si anak saja gitu ya, sedangkan suaminya tidak diberi. Bagaimana ini Ustaz? Jadi harta yang didapatkan Ya, itu bisa difahami Pak. mana? Ya, faham. Cukup Bapak Rashid ya. Ya, terima kasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak Rashid di Banjarmasin atas pertanyaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, harta yang berkah, dan Allah jauhkan hati kita semua dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Ada dua pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Rashid ini intinya. Pertama adalah wasiat kepada anak perempuan, kepada anaknya. Yang kedua, perhitungan waris atas seorang perempuan atau istri yang wafat. Yang pertama adalah seseorang wafat, ya dalam hari ini adalah seorang istri yang wafat, lalu dia membuat wasiat bahwa hartanya hanya diberikan kepada anak perempuannya saja. Wasiat yang seperti ini dilarang dan tidak boleh direalisasikan dalam syariat Islam. Kenapa? Berdasarkan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata liwarithin. Tidak boleh wasiat itu kepada ahli waris. Tentu anak perempuan tak dipungkiri lagi bahwa dia adalah ahli waris. Jadi ketika sang ibu sebelum wafat menulis sebuah wasiat, walaupun wasiatnya itu dibuat oleh seorang notaris berstatus, ya, tetap wasiat ini tidak boleh direalisasikan. Wasiat ini tidak boleh direalisasikan karena berbenturan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu la wasiyata liwarithin. Tidak boleh wasiat kepada para ahli waris. Berarti apa? Berarti hartanya kembali dibagikan kepada para ahli waris. Lalu siapa ahli waris ibu ini? Ahli waris ibu ini yang pertama adalah suaminya, kemudian satu anak perempuan dia, kemudian karena si ibu ini hanya memiliki anak perempuan saja, maka muncul ahli waris yang ketiga, yaitu saudara-saudara kandungnya. Dengan perhitungan suami mendapatkan 1/4, ya, walakumur rubu'u mimma tarakn. Jadi bagi kalian para suami-suami mendapatkan harta 1/4 dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Ini jelas yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-12, ya. Jadi suaminya di sini mendapatkan 1/4, ya. Apapun yang terjadi dan apapun penilaian mereka, hendaknya jangan menjadikan hati kita dikotori dengan perasaan-perasaan atau penyakit-penyakit yang berbahaya. Yang jelas ini suaminya, apapun yang terjadi dan apapun realitanya, yang jelas dia suaminya yang sah dan dia berhak mendapatkan 1/4 dari warisannya. Kemudian sang anak perempuan semata wayang ini mendapatkan separuh dari hartanya, ya, mendapatkan separuh dari hartanya ini, ya. Kemudian berarti masih ada sisa, ya, 1/4 berarti 1, kemudian setengah berarti 2, ya, masih ada 1 poin lagi,
Ya, masih ada 1 poin lagi, diberikan sisanya ini kepada saudara-saudara kandungnya. Laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan mendapatkan 1 bagian. Ya, inilah pembagiannya. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian pertanyaan Bapak Rosyid di Banjarmasin, semoga bisa difahami. Dan kita lanjutkan bacaan pertanyaan via website, Ustaz, dari Ahmad Bakir di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kami bersaudara 6 orang, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Meninggal dunia 3 orang, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Kemudian sebulan yang lalu kakak perempuan saya dalam kurung belum menikah meninggal dunia. Jadi di sini tinggal saya dan kakak perempuan saya. Bagaimana cara membagi warisan kakak saya, Ustaz? Dan juga apakah keponakan mendapat bagian warisan tersebut? Mohon nasihat dan nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ahmad Bakir di Sumeneb. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Pertanyaannya, seseorang wafat, saudara si penanya wafat, dan dia memiliki 6 orang saudara, ya, 3 laki dan 3 perempuan, yang 2 laki wafat dan yang 2 perempuan wafat. Bagaimana pembagiannya? Mohon maaf, pertanyaan ini kurang jelas. Tidak dijelaskan kapan si pewarisnya wafat dan kapan saudara-saudaranya wafat, sehingga kami di sini agak kesulitan untuk membagi warisannya, ya, karena riskan sekali. Karena kami butuh data. Data apa? Kapan wafatnya dan kapan saudara yang 4 orang ini wafat. Yang hanya disebutkan adalah yang terakhir aja wafat. Adapun yang ketiga, 2 laki dan 1 perempuan tadi tidak disebutkan wafatnya. Apakah mereka wafatnya sebelum pewaris ataukah mereka wafatnya setelah pewaris? Jika mereka wafatnya sebelum pewaris, berarti mereka tidak berhak mendapatkan warisan. Jika mereka wafatnya setelah pewaris, maka dia berhak mendapatkan warisan seperti apa adanya. Jadi bertolak belakang ini, sehingga kita membutuhkan data yang jelas, ya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Dengan demikian Bapak Ahmad Bakir mungkin bisa ditanyakan kembali dengan pertanyaan yang lebih detail, insyaallah. Tapi bisa kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Cut Irina di Aceh, Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah mewariskan harta kepada keturunan ini termasuk perbuatan yang mendatangkan amal soleh, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Cut Irina di Aceh yang mengirimkan pertanyaannya. Semoga Allah memberikan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Ini pertanyaannya agak serem ini jamaah. Pertanyaannya, mewariskan kepada keturunan apa dapat pahala? Maksudnya apa ini? Kalau masih hidup mewariskan, ya serem ini jamaah. Karena kata mewariskan, ya, perlu kita fahami bersama para pemirsa dan para pendengar radio. Mewariskan bahwa berarti yang punya harta sudah wafat, ya. Mewariskan berarti yang punya harta sudah wafat. Kalau yang punya harta masih wafat, bukan mewariskan tapi menghibahkan, ya. Jadi yang punya masih hidup, kemudian dia membagi hartanya kepada keturunannya, dan langsung diberikan, maka itu namanya menghibahkan. Kalau dia masih hidup, lalu dia berpesan,
jika saya wafat atau nanti kalau saya sudah wafat kasih harta saya ke keturunan saya. Ini namanya mewasiatkan. Jadi ada mewariskan, menghibahkan, mewasiatkan. Ketiga ini berbeda, ya, berbeda. Jadi kalau mewariskan berarti yang bersangkutan yang punya harta artinya sudah wafat, ya. Berarti dia sudah wafat. Kemudian kalau yang dimaksudkan di situ adalah jika harta saya nanti saya wariskan kepada keturunan, ya memang tidak perlu dipertanyakan, pasti akan dibagi kepada keturunan dia. Karena itulah yang telah ditentukan dalam syariat Islam, dalam ketentuan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang dimaksud dengan keturunan di sini siapa? Tentu dalam ilmu waris yang dimaksud dengan keturunan ini adalah jalur al-furu', yaitu anak. Ya, jalur al-furu', keturunan di sini adalah anak. Atau yang dimaksud keturunan di sini adalah nasab yang lebih umum lagi, yang lebih besar, yang disebut dengan istilah ilmu waris adalah ahli waris. Dan ini jalurnya lebih banyak lagi. Ya, ada jalur al-usul yaitu jalur biang orang tua, jalur furu' yaitu jalur anak, dan jalur samping yaitu jalur saudara dan saudara ayah. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah. Tapi sebelumnya kalau orang bertanya membagi waris sesuai ketentuan syariat, apakah itu dapat pahala? Ya tentu dan pasti dapat pahala. Ya, membagi warisan sesuai dengan ketentuan syariat kita berarti apa? Menjalankan perintah Allah. Berarti kita menjalankan Al-Quran. Berarti kita mengamalkan Al-Quran. Berarti kita menjalankan ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dapat pahala? Ya pastilah. Ya apalagi kita melakukannya memang mengharapkan berkah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya barakallahu fiikum. Barakallahu. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya, Ustaz. Semoga bisa difahami. Untuk yang bertanya, Cut Irina di Banda Aceh. Kita bacakan pertanyaan kembali via website dari Rosita Rais di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Kakak ipar Ana dahulu bekerja di asuransi dan sekarang sudah meninggal dunia dan meninggalkan pensiun untuk istrinya. Kebetulan istrinya sudah mapan dan uang pensiun dihibahkan ke adiknya yang dalam kesempitan ekonomi. Di sini disebutkan si adik sudah belajar agama, Ustaz, dan menolak hibah dari kakaknya. Yang ingin saya tanyakan, bolehkah uang itu dipakai adik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudari Rosita Rais di Jakarta Timur yang mengirimkan pertanyaannya. Semoga Allah meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Saudari Rosita, pertanyaan Anda berkaitan dengan hukum pemanfaatan penghasilan yang haram, yaitu apa? Penghasilan yang berasal dari penghasilan asuransi, perusahaan asuransi, bekerja di asuransi atau bekerja di bank. Ya, bagaimana hukum penghasilannya? Tentu penghasilannya haram, tapi bagaimana dengan pemanfaatan dari penghasilan ini? Tentu ini bukan di rubrik kita, yaitu rubrik waris. Nanti silahkan Anda meneruskan pertanyaannya kepada rubrik ekonomi syariah Islam. Barakallahu fiik. Ya. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan kita angkat pertanyaan via telepon ketiga di kesempatan kali ini. Fatwa TV, Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu, Saya Ibu Amiro. Ibu Amiro ya, di Bekasi. Silakan Ibu. Jadi pertanyaannya adalah adik saya berkeluarga sampai meninggal belum dikaruniai anak.
Jadi belum lama meninggal. Kebetulan dia adalah PNS gitu. Jadi setelah dia meninggal itu dia mendapatkan hak-haknya sebagai PNS ketika meninggal, antara lain itu taspen, ada koperasi dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, pertama, siapa yang menjadi ahli waris? Kedua, uang-uang pensiun itu dan lain sebagainya itu adalah mutlak punya istri apa termasuk waris? Baik, cukup Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas telepon dari Ibu Amirah di Bekasi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang manfaat buat kita semuanya. Pertanyaan, siapa ahli waris dari seseorang yang tidak memiliki keturunan? Ya, Ibu, ini yang disebut di dalam Al-Quran dengan namanya kalalah. Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Seseorang yang wafat lalu dia tidak memiliki anak, tetapi dia memiliki saudara-saudara kandung dan seterusnya di ayat 176 pada surat An-Nisa. Silakan dibaca nanti. Jadi kalau ditanya siapa ahli warisnya beliau, yang ahli waris beliau adalah pertama istrinya atau suaminya. Tadi tidak disebutkan yang meninggal ini laki atau perempuan. Tentu ahli warisnya yang pertama adalah istri atau suaminya. Ya, tentu kalau yang wafat istri berarti ahli warisnya suami. Kalau yang wafat suami ya berarti ahli warisnya adalah istrinya. Kemudian berikutnya adalah saudara-saudara kandung dia. Ya, saudara kandung dia laki-laki maupun perempuan. Jika yang meninggal ini laki-laki, maka istrinya mendapatkan 1/4. Jika yang meninggal ini adalah perempuan, maka suaminya mendapatkan 1/2. Sisanya diberikan kepada saudara-saudara kandungnya, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah, apakah uang pensiun ini menjadi harta waris atau tidak? Ini menjadi bahasan yang menarik dan jika uang pensiun ini adalah gaji yang dia peroleh, ya, jika uang pensiun ini adalah gaji yang diperoleh oleh si pekerja ini dan dipotong dari gajinya, maka ini tentu bagian dari warisan. Tapi jika pensiun ini bukan dari gaji dia, bukan gaji dia dipotong, tetapi pensiun ini murni dari pemerintah yang memberikannya, maka ini bukan warisan. Ya, bukan warisan. Ya, barakallahu fiikum. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya disampaikan. Demikian pertanyaan Ibu Amiro di Bekasi, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan kembali, Ustaz. Dari Ratnawati di Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Seorang pegawai BUMN cerai hidup, mempunyai seorang anak perempuan dan menikah kembali secara negara. Setelah 4 bulan menikah cerai hanya secara agama. Setelah 9 tahun pegawai BUMN tersebut meninggal dunia. Siapakah yang berhak atas harta dan SHT dan taspennya, Ustaz? Di sini SHT disebutkan satu dan hari tua, Ustaz. Nah, mohon penjelasan, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu Ratnawati di Kepulauan Karimun. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus menjadikan kita sebagai hambanya yang beriman, keteguhan untuk beramal, beribadah, berilmu. Saudaraku sekalian, ini berdasarkan pertanyaan yang disampaikan, berarti di saat wafat, yang bisa saya fahami, si fulan ini sudah tidak memiliki istri lagi.
karena sudah cerai ya semuanya. 2 kali menikah dan dua-duanya bercerai. Yang saya pahami seperti itu. Jadi ketika wafat dia tidak ada istri tapi memiliki seorang anak perempuan. Jadi siapa ahli warisnya? Ya, ahli warisnya adalah satu anak perempuan ini, dia mendapatkan separuh dari hartanya, setengah. Ya, setengah. Kemudian sisanya diberikan kepada saudara kandungnya kalau ada. Ya, diberikan kepada saudara kandungnya. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, barakallahu fiik. Namun Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang disampaikan. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Ummu Farhan di Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso. Bismillah Ustaz, izin bertanya, dalam pembagian warisan apakah betul bahwa anak laki-laki mendapatkan pembagian terakhir setelah warisan tersebut dibagi dengan saudara-saudara perempuannya? Jadi kalau warisan tersebut sudah dibagikan kepada anak-anak perempuan, barulah sisanya untuk laki-laki. Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ummu Farhan di Bondowoso. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita. Apa benar laki-laki itu mendapatkan bagian terakhir setelah saudara-saudara perempuannya? Tentu dilihat dari pertanyaan ini berarti pernyataan itu salah. Ya, pernyataan itu salah. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an yang jelas falidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki itu mendapatkan 2 bagian dari saudara perempuannya. Jadi jika ada anak laki kemudian ada anak perempuan, maka anak laki-laki kata orang Jawa dapat 2 bakul. Kalau perempuan dapat 1 bakul gitu. Jadi kalau anak laki-laki dapat 2 bagian, kalau anak perempuan mendapatkan separuhnya, yaitu 1 bagian. Artinya kedua anak ini, yaitu anak laki dan anak perempuan ini, sama-sama mengambil bagian yang disebut dalam ilmu waris namanya asabah. Asabah ini apa? Asabah ini dikeluarkan setelah ashabul furud mendapatkan haknya. Siapa ashabul furud? Mereka yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan prosentasenya di dalam Al-Quran. Setelah mendapatkan bagian prosentasenya, maka setelah hartanya, sisanya itu diberikan kepada mereka yang mendapatkan asabah. Nah, contoh, si fulan wafat dan dia meninggalkan seorang istri dan meninggalkan anak laki dan anak perempuan. Maka istrinya ini mendapatkan bagian yang disebut dengan nama ashabul furud, bagian dari min ashabil furud, yaitu mendapatkan fard, ketentuan prosentase yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran, yaitu istrinya mendapatkan 1/8 karena suaminya memiliki anak. Nah, sisa dari 1/8 itu, yaitu 7/8-nya diberikan kepada anak laki dan anak perempuan, dengan bagian laki 2 bagian, perempuan 1 bagian yang tadi. Nah, inilah ketentuan yang syar'i. Mungkin orang yang memberikan info kepada Anda ini salah paham. Anak laki dapat sisa. Memang iya, anak laki dapat sisa. Nah, kalau dia ada anak perempuan, maka dua-duanya juga mendapatkan bagian yang disebut asabah, yaitu sisa. Jadi bukan perempuannya ngambil dulu, nanti sisaannya laki-laki. Tidak, bukan begitu pembagiannya ya. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Abu Salman Rizal di Jakarta Utara. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana status dana dari BPJS Ketenagakerjaan yang diperoleh ahli waris dari salah seorang keluarganya dalam kurung istri? Apakah itu termasuk harta waris atau bukan? Jika termasuk harta waris, siapa saja yang menjadi ahli waris jika seorang istri telah meninggal? Dan mohon dijelaskan pembagian harta warisnya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum.
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Abu Salman yang mengirimkan pertanyaannya dari Jakarta Utara. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Setahu saya, BPJS ini adalah dana bantuan sosial pemerintah kepada masyarakat. Ya, BPJS tahu saya dana bantuan sosial kepada masyarakat. Jadi seseorang wafat sedangkan dia terdaftar sebagai anggota BPJS, walaupun dia bayar iuran, tapi iurannya kan iuran yang sederhana, ya. Dan sisanya adalah bantuan sosial dari pemerintah. Nah, jika dia wafat lalu dia mendapatkan dana bantuan sosial itu, apakah itu termasuk waris? Menurut pandangan saya, wallahu a'lam bissawab, maka ini tidak termasuk dari warisan. Ya, silahkan anggota keluarganya memanfaatkan dana itu. Ya, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Ustaz, pertanyaan berikutnya dari Asri Melantika di Riau, Kota Pekanbaru. Bismillah. Dalam pembagian warisan, langkah apa yang mesti dilakukan terlebih dahulu ya Ustaz? Apakah niat atau haul dulu, mengingat niat atau haul menjual sebidang tanah kedua orang tua kami yang keduanya sudah rahimahullah, di mana niat menjual tanah tersebut sudah ada lebih dari setahun Ustaz. Kalau iya, berapa perhitungan untuk haul tersebut ya Ustaz? Apakah sebesar harga satu emas pada saat ini atau langsung dipotong 2,5%? Kemudian setelah dipotong haul, apakah kami langsung membaginya sesuai hak-hak kami, anak-anak beliau ya Ustaz? Karena ayah kami meninggal terlebih dahulu daripada kakek atau ayah kandung dari ayah kami. Namun sekarang kakek kami itu sudah meninggal dunia dan hubungan kami dengan paman dan bibi kami yang merupakan adik-adik tiri ayah kami pun sudah lama terputus Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada saudari Asri di Pekanbaru, Riau, atas pertanyaannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan iman kita untuk tetap berada di atas Islam yang hak. Sepertinya si penanya ini agak kacau antara waris dengan zakat ini. Jadi bingung dia, maksud saya kacau ini bingung ya. Bingung antara waris dengan zakat. Ini dua permasalahan yang berbeda Ibu Asri ya. Zakat itu sendiri, warisan itu sendiri. Ini jurusannya lain ya. Ini jurusannya berbeda ini ya. Jadi waris itu harta yang ditinggal oleh seseorang karena kematian. Jadi si fulan wafat lalu dia meninggalkan harta. Nah, kapan harta ini dibagi tergantung kesepakatan pada para ahli warisnya. Kalau sepakat untuk membagi, untuk menunda pembagian, maka itu hak mereka. Kalau mereka ingin membagi secepatnya, maka itulah kesepakatan yang harus ditunaikan. Sekarang masalahnya adalah asetnya tidak keburu kejual-jual, nggak laku-laku nih asetnya. Ya sudah, ditunggu saja sampai asetnya laku, berdoa kepada Allah semoga diberikan kemudahan. Jadi nggak laku setahun, apakah dihitung zakat? Ya tidak. Ya, nanti ada hukum sendiri masalah zakat. Ini hukum tersendiri. Kalau waris ya tunggu lakunya. Kalau belum laku ya apanya yang mau dibagi. Ya, kalau sudah laku dibeli orang, nah hasil uangnya itulah baru dibagi menjadi warisan. Ya, barakallahu fiik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Asri di Riau. Semoga bisa difahami. Jadi Ustaz, pertanyaan berikutnya masih ada waktu. Dari hamba Allah di Kalimantan Barat, Kota Pontianak. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika anak laki-laki tunggal yang dilahirkan di luar nikah, apakah mendapat warisan ya Ustaz? Jika tidak, apakah boleh seluruh harta orang tuanya dihibahkan kepada anak tersebut? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada penanya yang di Pontianak, Kalimantan Barat.
Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Si fulan menikah dan anaknya cuma satu sematawayang, laki-laki doang. Dan anaknya ini anak di luar nikah. Ya, dan tidak memiliki anak lagi berdasarkan pertanyaan yang kita pahami. Bagaimana ini warisannya? Pertama, ada dua pertanyaan tadi yang ditanyakan sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana kalau harta ini dihibahkan semuanya kepada anak ini oleh dua orang tuanya semasa hidup. Tentu hibah ini kan terjadi semasa hidup jamaah. Jadi semasa kedua orang tuanya dia ini masih sehat, hidup, segar, bugar, lalu dia menghibahkan semua hartanya kepada anaknya ini. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah, dia berhak untuk melakukan itu. Ya sah-sah saja, tidak ada yang menghalanginya. Karena hibah ini bukan waris yang ada ketentuan skema pembagian dan bukan wasiat yang dibatasi dengan sepertiga, tapi hibah ini adalah sedekah seorang orang tua kepada anaknya, maka sah-sah saja dia memberikan semuanya. Tapi kalau itu warisan, apakah berhak anak ini mendapatkan warisan di mana anak ini adalah anak di luar nikah? Nah, masalah warisan anak di luar nikah dari laki-laki yang menghamilinya. Maksudnya gimana? Perempuan A pacaran sama laki-laki B. Lalu dia melakukan perbuatan zina. Kemudian si perempuan A ini hamil. Ketika hamil, buru-buru dinikahkan. Kemudian lahirlah nih anak. Berarti anak ini adalah anak di luar nikah. Dan yang menikahi perempuan ini adalah laki-laki yang menghamilinya. Ya, laki-laki yang menghamilinya. Apakah anak ini boleh dinasabkan kepada ayah yang menikahi ibunya ini? Artinya boleh nggak si anak laki-laki ini dikatakan fulan bin fulan dari laki-laki yang menikahi ibunya ini? Nah, di sini para ulama fikih berbeda pendapat. Para ulama fikih berbeda pendapat, ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya. Dikatakan bin fulan tidak boleh. Haram bahkan. Konsekuensi dari hukum ini adalah pertama, si laki ini yaitu yang menikahi ibunya tidak berhak menjadi wali dan tidak boleh jadi wali. Artinya jika anak ini perempuan, maka si laki-laki ini tidak boleh jadi wali. Kalau dia memaksakan diri untuk jadi wali, pernikahannya tidak sah, batal. Karena dia bukan ayahnya. Serem ini, deg-degan kita dengerinnya ini. Yang kedua, konsekuensi kedua, jika si lelaki ini, yaitu yang menikahi ibunya ini, adalah jika si lelaki yang menikahi ibunya ini wafat dan dia memiliki harta, maka anak yang dilahirkan di luar nikah ini tidak mendapatkan warisan sesen pun, karena dia bukan ayahnya. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan anak ini boleh dinasabkan kepada laki-laki ini dan dia dikatakan sebagai ayah dia secara sah. Ya. Berarti boleh dikatakan fulan bin fulan. Berarti kalau anak ini di luar nikah ini perempuan, maka ayahnya dia ini memang ayahnya yang sah, berarti dia boleh menjadi wali. Berarti dia berhak mendapatkan warisannya. Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad telah membahas masalah ini dalam persidangannya dan memutuskan bahwa anak di luar nikah boleh dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya dan dikatakan dia sebagai ayahnya.
berarti boleh jadi wali dan berhak mendapatkan warisannya. Ini keputusan dari sidang Dewan Fatwa dengan berbagai macam panjangan dan dalil-dalil nanti yang disampaikan yang panjang. Ini kesimpulan dari itu. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan Ustaz, masih ada waktu, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz kesempatan kali ini. Nah, pertanyaan dari Mukti Bravita di Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah bila salah satu anak, misal si A, bila ingin menghibahkan jatah warisannya kepada saudaranya yang kurang mampu, apakah harus dikuasai atau diserah terimakan dahulu ke si A, Ustaz, sebelum ia hibahkan misal ke B yang kurang mampu, yang juga termasuk ahli waris dan telah mendapatkan haknya. Adapun harta waris tersebut terkumpul semuanya pada si B dan akan dibagikan. Mohon penjelasan dan pencerahannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada saudara Mukti di Jakarta Utara atas pertanyaannya. Yaitu beliau bertanya, jika salah satu ahli waris tidak mau menerima hak warisnya, tetapi dia hendak menghibahkan atau memberikan haknya dia kepada saudaranya yang dinilai lebih membutuhkan dari dirinya. Ya, tentu ini dibolehkan. Ya, tentu ini dibolehkan, bahkan ini adalah sedekah yang mulia. Afdhalus sadaqati sadaqatun ala dzirrahim. Kenapa? Karena dia adalah sadaqatun wasilah. Sedekah yang paling baik adalah sedekah kepada karib kerabat. Kenapa? Karena pahalanya double. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi. Subhanallah. Tetapi ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Syaratnya yaitu warisannya sudah dilakukan perhitungan terlebih dahulu. Jangan sampai dia menghibahkan haknya atas sesuatu yang belum jelas. Tetapi warisannya dihitung dulu. Contoh, warisan berupa tanah umpamanya dan sudah laku dijual. Dijual dengan angka sekian, lalu dihitunglah. Dihitung, fulan dapat sekian, fulan dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Lah si A yang hendak menghibahkan ini tahu, oh saya dapat hak saya dari warisan ini sekian. Nah, udah pasti ini. Ini hak saya yang bersifat pasti bahwa saya bakal dapat 100 juta umpamanya dari warisan itu. Angka 100 juta ini estimasi atau angka pasti? Ini angka pasti bahwa dia pasti dapat 100 juta. Maka saat itu boleh dia menghibahkan kepada saudaranya yang dirasa lebih membutuhkan. Walaupun dia belum menerima selama catatan dan perhitungannya sudah bersifat pasti. Tapi kalau belum pasti maka tidak boleh karena hitungannya belum jelas. Ya, barakallahu fiik. Semoga bermanfaat kepada semuanya, menjadi ilmu buat kita semuanya. Allahumma amin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan nasihat. Demikian bertanya, semoga bisa difahami, dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini. Jazakallahu khairan atas waktu dan ilmu Ustaz yang di kesempatan pada hari ini. Nah, begitu Islam azani Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami ingatkan kembali untuk live interaktif nanti malam insya Allah bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizahullah pukul jam 8 malam. Pembahasan tentang konsultasi Islam. Kami kurir bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i